buka cerita tentang karma tabur tuai dari yang dilakukan seseorang terhadap zodiak terpilih. Yang pasti seseorang di sana nyakitin zodiak terpilih. Kita buka karma yang dirasakan buat seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih di pertengahan bulan Januari 2026 ini. Kita saksikan sama aja buat zodiak siapa kali ini. Ini satu lagi ya buat zodiak siapa sih karma di akhir ini. Jadi akhirnya Sagittarius, zodiak terakhir di karma, orang yang nyakitin zodiak Sagittarius, apa sih yang dirasakan di pertengahan bulan Januari 2026 ini. Kita buka sama-sama. Karma apa yang dia rasakan orang yang udah nyakitin zodiak Sagittarius. Ini kartunya ya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menaruhkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Sagittarius ini energinya, kita mulai dulu dari orang yang nyakitin zodiak, ya orang yang kena karmanya dulu nyakitin zodiak karena apa gitu ya, di energi seperti apa. Kita buka sama-sama di keadaannya. Jadi siapakah ini orangnya, sebutkan namanya di hati. Ini kartunya, ini ceritanya. Orang yang nyakitin zodiak Sagittarius dulu di energi yang seperti apa sih gitu ya, sampai karmanya datang di pertengahan bulan Januari ini. Ini Temperan ini lagi ada keseimbangan di keadaan kak. Apa yang dia mau biasanya dipermudah gitu, apa yang dia inginkan biasanya dimudahkan. Keinginannya, kalau keinginan baik mah mudah gitu ya, bisa aja baik buat hubungan Sagittarius. Cuman Temperan ini dipakai buat dia ke keinginan yang mungkin bisa jadi keinginannya bisa nyakitin zodiak Sagittarius tanpa dia sadari. Terwujud apa yang dia mau gitu ya. Tapi di energi ini zodiak Sagi yang tersakiti. Ini kartunya, ini ceritanya ya. The Empress kak. Energi bisa ngebahagiain orang, tapi dirinya sendiri tersakiti sama keinginannya. Bisa ngebahagiain orang tapi dirinya sendiri tersakiti sama keinginannya. Terus ini dia nggak bisa dekat, tadinya nggak bisa dekat sama keinginan itu, tapi di saat dia dekat sama keinginan itu malah yang ada nyakitin dianya sendiri. Jadi energinya seperti apa ini? The Empress bisa buat ngebahagiain orang. Sagittarius juga terbahagiakan sama dia ketika dekat sama dia di energinya. Tapi keinginannya dia, keinginan hati yang paling dalam gitu, yang selama ini nggak terwujud, bisa diwujudkan di saat itu. Cuman masalahnya dia udah sama Sagi di energi saat itu. Tergoda lah, dulu nggak bisa bareng, nggak bisa dekat, sekarang bisa dekat sama keinginannya itu karena ada Temperan tadi. Dia ngedeketin ke sana, Sagi tersakiti di energi ini ya. Terus karma yang dia dapatkan apa sih di pertengahan bulan Januari 2026 ini? Ini karmanya Sagittarius. Seseorang yang nyakitin Sagi saat ini terkena karmanya ini ya. Kita buka sama-sama. Karma orang yang udah nyakitin zodiak Sagittarius di pertengahan bulan Januari ini, yang dia rasakan adalah berusaha. Ini seseorang di sini lagi ngusahain, lagi berusaha, lagi pengen ada kemajuan di kehidupannya, lagi belajar lagi sama kesalahan yang udah pernah terjadi, belajar lagi sama keadaan yang udah pernah jatuh. Berarti jatuh kemarin ya, pas dia ngedeketin di sana udah jatuh, udah berasa sakitnya, udah berasa kekurangannya, udah berasa efeknya dari nyakitin zodiak Sagittarius. Saat dia ngusahin seperti ini, apa sih yang dia rasakan di energinya? Halo, sabar katanya ya, banyak masalah yang bikin dia nggak sabar di keadaannya, masalah-masalah kok jadi malah gede gitu, yang ini gini ya. Sekarang ini di energinya dia mau ngusahain untuk balik lagi ke zodiak Sagittarius, cuman di energi ini masalah-masalah konflik datang.
Jadi gimana dong sekarang terbalik ya, udah mulai penerimaan, udah mulai tahu tentang kesalahannya, udah mulai sadar tentang kesalahannya, cuman Sagi biasanya udah nutup diri ketika udah tersakiti seperti itu. Disitulah letak hukuman yang dia dapatkan. Ditambah lagi dia nggak bisa sadar, nggak bisa sabar sama apa yang ada. Kalau disuruh nunggu teh nggak bisa nunggu, nggak bisa sabar gitu ya. Konflik terus berkepanjangan, ini energi konflik masih terus berjalan di sini ya. Kayak bisa nggak sih untuk balik lagi? Ini the strength di sini gini ya, coba aja kalau dia sabar pasti bisa deket sama Sagi. Tapi kan yang namanya perasaan, yang namanya tersakiti gitu ya, susah buat penerimaannya. Mau sabar gimana sih? Terus di sini orang bisa jadi temperamen, banyak gampang marah gitu ya, karena kesabarannya kayak setipis tisu. Sekarang dia nggak bisa deket sama Sagittarius. Udahlah, di energi itu juga sebenarnya dia udah tersiksa sama keadaan dia saat ini. Sagi ini kartunya ya, kita buka sama-sama aja. Ada energi apa aja sih? Terus yang baru masuk jangan lupa subscribe, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Yang mau belanja silahkan klik aja linknya ada di sini. Kita sambil lanjut ya ceritanya. Orang yang tersakiti ini sekarang banyak pikiran, banyak beban di keadaan dia, beban di kehidupannya, beban di energi dia ngusahain pengen bisa deket lagi sama Sagi di keadaannya ini. Dia berusaha ngeyakinin gini, ini orang ketika udah tercapai gitu apa yang diinginkan kemarin, baru ngerasa kehilangan. Di energi itu baru dia sadar tentang harus bisa mensyukuri apa yang dekat sama dia, apa yang jadi milik rezekinya. Bingung kak, sekarang susah, mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa gitu, kayak kekekang sama keadaan. Ini targetnya penerimaan ya, mau nggak mau dia harus nerima konsekuensi dari apa yang udah dia perbuat di keadaan sebelumnya. Apakah bisa bahagia lagi di energi ini? Ini kartunya Two of Swords, bingung di pikiran sendiri. Four of Swords, ada rasa capek, ada rasa lelah. Di sini The Death, ada peleburan. Yang harus dia terima adalah kenyataan bahwa semua udah berakhir di masa-masanya dia sekarang. Energi dia saat ini udah nggak mampu, udah nggak bisa berbuat apa-apa, udah nggak ada perkembangan di kehidupannya, udah turun kak. Di kehidupan juga capek sendiri, lelah sendiri. Dia sendiri bingung apa yang harus dilakukan dari kehancuran ini. Ini udah ada The Death, udah ada peleburan. Masih bingung gitu ya, masih dalam tahap gimana caranya untuk bisa bangkit kembali setelah merasakan hancur yang sehancur-hancurnya di kehidupannya dia. Terus target dia saat ini kesabaran ya yang diuji. Jadi kayak nggak sabar, banyak konflik. Ini bisa sesabar itu nggak gitu? Sabar tanpa ada yang merhatiin. Nine of Wands masih tetap berada di energi di sana. Ini orang udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya, udah nggak bisa berkutika, masih tetap di energi itu karena mau memulai juga nggak bisa. Udah ada rasa sakit hati, kecewa, kayak dikecewain sama keinginan yang dia mau gitu ya. Dia mau ke sana kecewa, mau balik lagi ke Sagi ya keadaannya udah hancur, udah lebur. Apakah akan ada kebahagiaan untuk dia? Kita buka ya, soalnya jangankan bahagia, sekarang di pikirannya juga udah nggak tenang, banyak konflik masalah. Ini keadaan yang bikin nggak tenang di kehidupan dia. Mau nggak mau dia harus pergi untuk nyari ketenangan. Akankah ketemu ketenangannya? Ini banyak masalah di kehidupannya dia, rasa kecewa datang terus menerus kayak bertubi-tubi gitu rasa kecewanya. Kenapa sih kecewa itu datang? Karena energinya dia, energi nggak mampu nyayangin orang yang dekat, nggak mampu mensyukuri apa yang ada gitu ya. Jadi kayak dikasih ini pengen yang lebih, itu ininya ditinggalin gitu. Makanya kelakuannya dia, tindakannya dia nyakitin dirinya sendiri, ngecewain dirinya sendiri. Tapi dia terus ngelakuin hal itu gitu. Masalah-masalah datang
kayak makin banyak masalah, semakin dia maju ke keadaan keinginannya itu, semakin masalah datang terus menerus gitu. Sekarang di energinya lagi berusaha ngeyakinin, bisa nggak sih aku bahagia kembali di keadaan dia gitu ya. Berusaha ngeyakinin bisa nggak sih aku bahagia kembali di keadaan dia, sedangkan rasa sakit itu dia rasakan saat ini begitu sakit gitu ya. Terus yang dia yakini, yang lagi dia berusaha yakinin gitu ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan harus ada buah, harus ada kebaikan. Tapi ternyata pegopan, yang namanya pegopan, apa yang ditindakkan, apa yang dilakukan nggak berbuah, susah gitu, jauh dari kata berbuah. Padahal pas dia ngelakuin, perasaannya ide pasti berhasil, tapi pas udah terjun nggak ada keberhasilan, apa yang diusahakannya yang gagal, gini kebaikan gagal datang. Ini di keadaan sebelumnya ngerasain wah senang gitu ya, bahagia, apa yang dimau tercapai, apa yang diinginkan tercapai, ngerasain senang sampai situ, ada kebangkitan. Ngerasain senang sampai ke situ, ada kebangkitan. Tapi ternyata dia salah pilih jalan, temperan di sana. Kemudahan yang dia dapat cuman kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang sementara lalu hilang lagi gitu. Gimana sih? Jadi contohnya kayak kita abis pesta gitu ya, wah bahagia senang, udah nanti bingung ngelamun gini. Kayak perasaan teh kosong. Ternyata kebahagiaan yang kemarin, jalan yang kemarin cuman jalan yang sesaat. Kebahagiaan yang sementara gitu. Yang ujung-ujungnya ketika kebahagiaan itu ada, Sagittarius tersakiti. Pas kebahagiaan itu hilang, Sagittarius juga udah hilang dari keadaan dia. Itu yang makin tambah dia kecewa karena udah ada kehancuran di kehidupannya, kehancuran hubungan sama Sagi, kehancuran di keadaannya dia. Ini King of Cup Kak, King of Cup tentang perasaan yang besar. Tapi targetnya kemana gitu. King of Cup tentang perasaan yang besar. Seven of Wands dari perasaan yang besar itu jadi masalah, jadi konflik, nggak menerima tentang tersakiti ya. Sagi di sini dulu ada ketulusan, tulus gitu, ikhlas, semua dilakuin, semua diperjuangin. Tapi pas masalah konflik itu datang di saat itu, ini nggak bisa nerima ya. Mungkin kalau dianya nggak mampu, Sagi masih nerima untuk ngajak dia bangkit, hayu ngasih jalan. Tapi kalau untuk pilihan lain di sini Sagi nggak nerima karena siapa sih yang mau nerima di energi seperti itu ya. Ini The Star Kak, impian yang ingin dia capai ternyata nggak terwujud karena konflik masalah, karena tergoda ya. The Star dari alam, temperan dari alam, jadi susah ketika temperan itu datang kemarin. Dia lupa diri, tahu maju ke impiannya, tapi ternyata di sana nggak terwujud impiannya karena pas maju temperannya hilang, karena temperan di sini keadaan yang ngedukungnya Sagi gitu. Kayak magnet, kalau dekat Sagi ya bisa aja ada perubahan. Jauh sama Sagi ya rasakan sendiri saat ini kecewa, sakit hati, hancur di kehidupannya, capek, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kenapa sih dia udah nggak bisa berbuat apa-apa? Di sini bingung sendiri energinya sama pilihannya sendiri Kak. Dia udah terlanjur salah jalan gitu ya. Masuk ke sini ternyata salah jalan. Tapi di salah jalan itu dianya terkunci sama pemikiran sendiri, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang bingung di pilihan pikirannya sendiri, pilihannya sendiri. Di pikirannya ini aku harus gimana, mau ke sini atau mau ke sana gitu. Yang ada cuma bisa diam buat saat ini, meratapi rasa kecewanya itu gitu ya, kecewa yang dia bikin sendiri. Kenapa sih diam gitu? Karena ini peg of Wands. Energi peg of Wands gini biasanya orang mau nindakin, mau ngelakuin, mau usahain, nggak berbuah. Yang dia takutin itu, ini orang kalah sebelum bertempur ya, jadinya cuman bisa meratapi apa yang udah dia perbuat di keadaan sebelumnya. Rasa kecewa itu ada. Cuman sebenarnya kalau dia mau bahagia, udah pergi aja dari kehidupan keinginan itu gitu, karena keadaan itu yang dulu cuman angan-angan aja, pas udah masuk ke kehidupannya kan ternyata nggak sebahagia itu. Harusnya dia bisa pergi dari energinya itu gitu ya, biar menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Soalnya dia ketika maju ke keinginan dia yang dulu cuman bisa dilihat gitu ya tadi di awal video, sekarang ke situ energinya turun Kak.
jadi jatuh gitu ya, tapi dia nggak bisa lepas karena mungkin dia ngerasa angan-angannya di situ dulu pas udah ngerasain oh ternyata kayak gini susah gitu ya. Tapi dia nggak sadar, nggak bisa pergi karena apa ya, perasaan mah susah ada. Ya udah gitu, hancur aja di sana. Soalnya kayak dikecewain Kak sama orang yang sekarangnya juga kayak disakitin gitu ya. Ini Three of Swords kayak ada pengkhianatan di energinya. Seperti itu, Sagi, makasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah masuk ke channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.